Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyajikan rancangan inovasi pembelajaran dari kelompok kami. Yang beranggotakan, yang pertama ada Malia Fauzia, lalu ada Liftiana Ade Martia, Nadia Zahranur, Serli Septiana, dan saya sendiri Syifa Septining Tias. Di sini sekolahnya SDN Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kami menggunakan kelas 6 semester ganjil, temanya tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama, alokasi waktunya 6 kali 35 menit, muatan terpadu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Materi pembelajarannya bahasa Indonesia menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu menuliskannya pada peta pikiran. Pada mata pelajaran IPA-nya mengamati ciri tumbuhan dan habitatnya, lalu IPS menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi yang muncul, pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa, mulai dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, sehingga mendorong perkembangan dan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa menjadi lebih baik serta memenuhi kaidah ilmiah. Pengetahuan yang dimiliki dan yang akan tercipta dapat berbentuk faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif yang dapat diperoleh melalui pengalaman indrawi siswa dari berbagai sumber. Lalu metodenya menggunakan metode cooperative learning, diskusi, dan tanya jawab. Medianya yang pertama, buku pedoman guru tema, Persatuan dalam Perbedaan kelas 6, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, lalu ada buku siswa tema, lalu ada PowerPoint, PPT. PowerPoint digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran secara singkat dan untuk menarik perhatian peserta didik melalui tampilan slide yang dibuat oleh pendidik secara kreatif dan menarik. Lalu yang keempat ada YouTube. YouTube digunakan untuk menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran agar siswa lebih tertarik pada materi. Lalu yang terakhir ada WordWall. WordWall digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis kuis. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Amel. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah ya kalau kalian baik. Oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba di sini siapa yang berani memimpin doa? Ya, siapa? Saya Bu. Oke, Serli, ayo. Pimpin doanya. Teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Liftiana Ade Martia. Hadir Ibu. Oke, Syifa Septining Tias. Hadir, Ibu. Nadia Zahra. Hadir Ibu. Serli Septiana. Hadir Ibu. Oke, hadir semua ya hari ini anak-anak Ibu. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Bisa? Bisa Bu. Bisa. Kita kasih semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran pertama.
Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Tentang rukun, Bu. Tentang rukun, pinter. Rukun itu untuk apa sih? Biar apa? Tujuannya? Biar nggak berantem. Ya, Saling menghargai. pinter. Biar nggak berat. Budaya. Maka dari itu, kita terhadap sesamanya, sama kita makhluk hidup harus saling rukun dalam Menghargai. perbedaan. Ya. Oke, Bu next ya. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu memahami makna proklamasi, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan menyebutkan informasi penting menggunakan aspek 5W1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Oke anak-anak, di sini Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kita proklamasi tanggal berapa ya? Tanggal 17 Agustus, Bu. 1945. 17 Agustus. Tahun berapa yo? Siapa yang masih ingat? 1945, Ibu. 1945. Pintar anak-anak Ibu. Jadi setiap tanggal 17 Agustus, kita rakyat Indonesia selalu mengadakan hari kemerdekaan atau merayakannya ya. Baik itu dengan lomba atau upacara yang sering kalian lihat di TV-TV ya. Iya, Bu. Oke. Nah, makna proklamasi itu apa sih? Kalian tahu nggak proklamasi itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, makna proklamasi itu yaitu kita sebagai negara Indonesia mengemukakan bahwa kita sudah merdeka atau tidak lagi dijajah oleh negara tetangga. Baik itu siapa yang masih ingat dulu kita pernah dijajah sama siapa? Sama negara apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Belanda. Belanda, terus Jepang. Jepang, iya. Belanda dan Jepang. Nah, maka dari itu, pada tanggal 17 Agustus, kita mengadakan proklamasi ya, untuk memerdekakan atau menghapus penjajahan tersebut. Oke anak-anak, karena sekarang kita membahas tentang proklamasi, siapa di sini yang tahu lagu 17 Agustus? Bu. Bu. Semua ya, lagu 17 Agustus. Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. Oke? Bu. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari merdeka bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama Hai masih ikan. kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hore, tepuk tangan buat semuanya. Hebat ya, pada hafal lagi 17 Agustus. Oke. Nah, siapa yang tahu ini ada acara apa ya pada gambar ini? Perlombaan, Bu. Perlombaan kerupuk. Iya. Ada lomba apa aja di sini? Coba sebutin. Makan kerupuk. Panjat pinang. Panjat pinang. Balap karung. Masukin paku dalam botol. Masukin paku ke botol. Iya. Dan ada juga ini ya, main sepak bola. Sarung. Siapa di sini yang pernah ikut lomba? Saya. Ikut lomba ya. Iya. Nah, gambar tersebut merupakan
gambar di mana saat kita merayakan 17 Agustus atau kemerdekaan bangsa apa? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Pinter. Nah, di sini kita ada gambar tentang teks proklamasi. Siapa yang pernah jalan-jalan ke tempat proklamasi? Di mana itu, Belum pernah, Bu. Saya, Bu. Monas, Kalau Bu. misalnya ke Monas, ada yang pernah? Pernah. Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, di sana kalian bisa nemuin ini teks proklamasi. Nah, Bu Guru mau tanya, dulu pas kita pertama merdeka, siapa ya nama presidennya? Ada yang tahu? Bapak Soekarno. Soekarno, Bu. Kalau wakilnya? Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, Bu. Dan Bapak Muhammad Hatta. Hatta. Oke, pinter. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Diperhatikan ya. Baik, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan ya tentang pembacaan teks proklamasi. Sekarang Ibu mau satu orang, siapa yang mau untuk membacakan teks proklamasi yang ada di depan ini? Ayo, siapa? Ya, Bu. Ayo, silakan. Ya. Pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dah, Bu. Oke, terima kasih Nadia Zahra. Ya. Oke, anak-anak, dari teks proklamasi tersebut, ada yang bisa nggak mencerna makna dari teks proklamasi ini? Ada yang sudah bisa ini? Bisa menarik kesimpulan? Kemerdekaan Indonesia, Bu. Iya. Indonesia sudah Terus? bebas dari penjajah, Bu. Pinter, ya, pintar ya semua. Jadi, pembacaan teks proklamasi ini yaitu adalah puncak dari perjuangan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, untuk mengakui negaranya dari dunia luar dan menaikkan martabat bangsa sebagai pejuang negara baru untuk menegakkan tonggak sejarah negara Indonesia. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada teks. Ayo membaca. Buka, coba kalian buka buku paket tematik ya. Buku tematik, tema 2, halaman 7. Nah, sudah ketemu belum? Udah, Bu. Udah. Udah ya. Nah, Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk membacanya ya. Iya, Bu. Mulai dari sekarang. Sudah membacanya? Udah, Udah, Bu. selesai. Bu. Ya, Bu. Ya, anak pintar.
Oke. Sini ada bagan. Nah, sudah lihat belum? Di sini ada bagan. Coba. Sudah. Udah, Bu. Nah, di sini ada tentang 5W1H. Apa aja 5W1H tadi ya? Apa? Apa, Ingat, mengapa, siapa, Siapa? Di mana? bagaimana, kapan, di mana. Kapan dan di mana. Itu merupakan kalimat tanya yang bisa kalian tanyakan ketika kalian ingin mencari info tentang apa saja ya. Nah, di sini karena kita tadi sudah membaca tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, berarti di sini bakal mengaitkan infonya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, yang pertama di sini ada apa atau what. Nah, Ibu mau tanya, apa isi teks tadi? Ada yang bisa jawab? Tentang proklamasi. Proklamasi, Bu. Kemerdekaan, Bu. Ya, pintar. Yang kedua, mengapa? Why? Ayo, mengapa pembacaan teks proklamasi itu bisa terjadi? Agar Indonesia bisa merdeka. Ya, Bebas dari penjajahan, Bu. pintar. Lalu, yang ketiga ada siapa? Who? Siapa yang mengetik teks proklamasi? Bapak Sayuti Melik. Melik. Ih, pintar-pintar, hebat. Lalu yang keempat, bagaimana? How? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Dijatuhin bom, Bu. Ya, di negara mana jatuhin bomnya? Di Jepang. Di Jepang. Kota Jepang, iya. Oleh siapa? Amerika. Oleh tentara Amerika. Nah, pinter. Ya, itu termasuk ini ya peristiwanya ya lebih tepatnya yaitu di bagian provinsi Hiroshima dan Nagasaki. Pinter. Lalu kapan? When? Kapan pembacaan teks proklamasi? 17 Agustus tahun 1945. Pinter, hebat-hebat. Dan yang terakhir, di mana? Where? Di mana pembacaan teks proklamasi? di rumah Laksamana Maeda. Rumah Laksamana Maeda, Bu. Wah, pinter-pinter nih. Tepuk tangan buat semuanya. Pinter-pinter bisa menjawab ya. Oke. Next, kita belajar tentang IPA ya. Sebelum kita belajar tentang IPA, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Bu. Kita ice breaking dulu. Ikutin Bu Guru ya. Tangan kanannya direntangkan. Sudah? Sudah. Oke. Sudah, tangannya direntangkan? Rentangkan ya. Ikutin ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Bisa? Bisa. Bu. Sekali lagi biar semangat ya sebelum kita next pembelajarannya ya. Ya, Ayo, Bu. coba sendiri ayo. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, sudah semangat ya? Sudah. Ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang IPA. Di sini kalian sekarang Bu Guru mau tanya nih, siapa yang pernah melihat bunga teratai? Belum. Belum pernah, Bu. Belum. Oke. Bunga teratai itu seperti ini. Di sini ada gambarnya. Bunga teratai itu hidupnya di mana sih? Cantik ya, hidupnya di air. 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 Oke. Sekarang coba baca teks ini ya. Bunga teratai. Tahukah kalian tentang bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Dan tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air.
Lalu daun teratai ini bentuknya bundar dan lebar. Fungsinya yaitu agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Dan teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya, sehingga ia mampu membawa oksigen ke batang dan akar, walaupun berada di dalam air, tetapi akarnya masih tetap bisa bernafas. Oke, anak-anak. Nah, oke, anak-anak. Setelah Ibu membacakan teks tadi, sudah paham belum tentang bunga teratai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi menyimak tentang saat Ibu membacakan teksnya. Bunga teratai itu memiliki daun seperti apa sih? Daun yang berongga. Ya, berongga. Fungsinya untuk apa? Untuk penguap. Membawa Untuk oksigen. apa? Untuk membawa oksigen. Ya, membawa oksigen. Pinter. Terus bunga teratai itu bagaimana cara dia Lalu bunga teratai itu bagaimana sih dia kok bisa mengapung? Karena akarnya ada di bawah air, Bu. Iya, pinter. Karena daunnya bundar ya, bundar dan lebar sehingga dia bisa Mengapung di air. mengapung. Iya, pinter. Oke, anak-anak. Setelah kita membaca teks ini, Ibu akan menampilkan tentang video bunga teratai. Disimak baik-baik ya. Iya, Bu. Oke. Teratai adalah nama genus untuk tanaman air dari suku Nymphaceae. Tanaman ini tumbuh di permukaan air yang tenang. Bunga dan daun terdapat di permukaan air. Keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa. Teratai merupakan salah satu tumbuhan air yang paling menarik. Tanaman ini bisa ditemukan di Asia tropis dan subtropis. Mengutip dari Britannica, selain keindahannya, sejak zaman kuno teratai telah melambangkan kesuburan dan gagasan terkait dengan termasuk kelahiran, kemurnian, kelahiran kembali orang mati, dan dalam astrologi matahari terbit sesuai dengan maknanya. Tanaman ini mendapat julukan teratai suci, bahkan memiliki banyak kegunaan untuk pengobatan dan kuliner. Bunga ini memiliki kelopak yang terbentang lebar, menampakkan mahkota dari benang sari yang berwarna kuning cemerlang. Karena begitu mempesonanya, bunga ini bahkan menjadi lambang nasional di India dan Vietnam. Susah sekali untuk tidak terpikat oleh teratai. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Bunga ini pun memiliki akar yang panjang dan kuat sampai ke dasar sungai, fungsinya agar tidak terseret arus air. Demikian penjelasan tentang adaptasi pada tumbuhan bunga teratai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menampilkan tentang video pembelajaran bunga teratai. Simak baik-baik tidak? Disimak, Ibu. Simak, Bu. Simak ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih tentang pemahaman kalian melalui kuis. Oke? Oke, kita lewat kuis ya. Ibu. Nah,
Ya, Mel, Oke, mulai, Mel. anak-anak, setelah kalian memahami tentang bunga teratai, sekarang Ibu mau mengadakan kuis ya. Nanti kalian jawab ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah kalian baca di teks. Oke? Siap, Bu. Oke, dimulai dari sekarang. Nah, tumbuhan teratai hidup di air yang B. yang tidak berkembang. Yang B. Ya, betul. Hidup di air yang tenang dan tidak bergelombang. Next. Mengapa daun teratai memiliki daun yang bundar dan lebar? Yo, mengapa? B. Agar dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Benar nggak nih yang B nih? Pinter, hebat. Next, selanjutnya. Fungsi kandungan lilin yang terdapat dalam daun adalah? Untuk Yang mengapung. Ngapung di atas air. Mengapung. Kurang tepat nih, Liti. Ayo coba yang lain. Mengapung, Bu. Ngapung, Bu. Mengapung, Bu. Oke, pinter. Nah, yang next. Adaptasi yang dilakukan oleh bunga teratai adalah? C. Yang C. Yang C, Bu. C. Coba kita lihat ya. Ya, pinter. Satu lagi, yang terakhir. Fungsi rongga pada bunga teratai yaitu untuk? Membawa Untuk oksigen. membawa oksigen ke batang dan akar. Dan akar. Akar. Oke, kita lihat jawabannya. Yeay, pintar, tepuk tangan buat semuanya. Yeay. Oke anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran. Tadi kesimpulannya apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Habis belajar proklamasi, Bu. Ya, belajar proklamasi. Terus? Proklamasi. Ya, makna tentang proklamasi. Lalu kita belajar tentang apa? Adaptasi. Tentang teratai. Ya, cara beradaptasi makhluk hidup ya. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, yaitu Ibu mau memberi kesimpulan, yaitu kita sebagai makhluk hidup harus saling rukun dalam perbedaan. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, maupun manusia, kita harus hidup rukun. Karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Oke? Ya. Ya, Bu. Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Coba Liftiana, dipimpin doa penutupnya. baik teman-teman, untuk mengakhiri kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Liftiana. Nah, anak-anak, jangan lupa ya pembelajaran hari ini nanti kalian baca lagi di rumah. Dan next kita akan belajar tentang pembelajaran ke-6. Ya, jangan lupa nanti besok di rumah baca dan besok kita akan mempelajari tentang pembelajaran yang ke-6. Oke? Thank you, Bu. Ya, Bu. Sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak pintar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu warahmatullahi wabarakatuh. Amel. Terima kasih, Bu. Sama.